Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neila Nadiatul Khoiriyah dari SMA Negeri 1 Waled. Ekonomi maritim adalah segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan pesisir laut dan sekitarnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak hanya mempunyai strategi dalam mengembangkan setiap ekonomi dalam negaranya. Status quo saya adalah pembangunan ekonomi adalah negara berkembang tidak hanya menggunakan satu strategi, karena negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi alam yang bisa digunakan dengan baik. Misalkan dari ekonomi sawah, dari potensi kehutanan, banyak sekali potensi-potensi yang dapat Indonesia pergunakan untuk mengembangkan sistem perekonomiannya itu. Karena dari potensi alam di hutan, banyak sekali pepohonan yang bisa ditebang atau digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dari sumber daya alam di negara Indonesia tersebut. Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, bahkan menempati urutan keempat sebagai sumber daya manusia terbanyak di dunia. Oleh karena itu, sebagai negara berkembang, Indonesia harus memeratakan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi banyak sekali sumber daya manusia itu sendiri. Maka dari itu, kami selaku tim pemerintah menyetujui mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa kita tidak menggunakan ekonomi biru saja dalam sektor ekonomi? Karena satu sumber daya alam saja jika digunakan terus-menerus sebagai satu patokan utama dari segi ekonomi, bukankah akan habis? Karena sumber daya alam yang secara spesifik dikategorikan akan cepat habis jika digunakan, karena pertumbuhannya yang sangat lama. Maka dari itu, negara Indonesia sebaiknya menggunakan potensi-potensi sumber daya, baik dari sumber daya alam maupun dari segala macam potensi yang ada. Tujuan mengapa kita setuju dengan mosi tersebut adalah karena kita harus menyeimbangkan kebutuhan ekonomi agar lebih merata. Kebutuhan sumber daya manusia yang sangat banyak yang mengharuskan negara Indonesia memikirkan potensi-potensi alam digunakan dengan merata. Ya, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif mengedepankan kreativitas dan informasi. Dengan kita menggunakan strategi, contohnya dengan menggunakan strategi ekonomi kreatif, itu akan menambah sumber daya manusia yang kreatif, yang tidak hanya terpaku pada satu strategi dari sumber daya alam sendiri. Jika sumber daya manusia kreatif dalam mengedepankan ekonomi negaranya, maka Indonesia sebagai negara berkembang dapat mampu menambah wawasan dari sektor ekonomi itu sendiri. Karena tentang ekonomi kreatif mengedepankan kreativitas, maka sumber daya manusia dapat menciptakan kreativitas yang sangat banyak. Contohnya, dalam bidang sektor pariwisata, yaitu yang merujuk kepada sektor ekonomi. Kita menciptakan sumber daya manusia yang kreatif akan menambah dari segi ekonomi itu sendiri untuk dalam bidang pariwisata. Karena sumber daya alam di Indonesia sendiri sangat melimpah, maka pariwisata sangatlah dibutuhkan untuk menambah perekonomian negara.
karena potensi sumber daya alam di Indonesia sendiri ini sangatlah bagus, sangatlah indah, bahkan dipuji oleh semua orang di dunia, yang membuat sumber daya alam di Indonesia sendiri itu sangatlah bagus. Maka dari itu para masyarakat di Indonesia sendiri itu menciptakan ekonomi kreatif dari pariwisata. Dalam sektor sosial pun kita terdapat devisa negara, yang itu dari tenaga kerja wanita, tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja Indonesia. Itu bisa menambah dari bidang ekonomi sebagai negara Indonesia berkembang. Dengan mereka bekerja di luar negeri, yang itu akan menambah devisa bagi negara, itu akan menambah dari segi perekonomian itu sendiri. Dalam hubungan perdagangan, kerjasama antara Indonesia dengan hubungan luar negeri itu akan menambah perekonomian negara, karena potensi alam di Indonesia yang tidak ada di negara-negara di dunia, yang mengharuskan Indonesia bekerja sama dengan negara di dunia untuk menciptakan keseimbangan dari sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Mengapa mosi ini diperdebatkan? Karena jika negara hanya mengharapkan dari sektor ekonomi biru, SDM akan berkurang. Faktanya, jika pelaut terus memancing ikan di laut terus-menerus, bukankah ikan itu atau sumber daya alam yang ada di laut itu akan habis? Kesimpulannya adalah, sebagai negara berkembang, Indonesia harus lebih bijak dalam menggunakan jalur ekonominya itu. Terima kasih atas argumen dari saya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.